Fonologi merupakan subdisiplin ilmu linguistik yang paling dasar jika dibandingkan dengan sub-sub-disiplin linguistik lainnya. Secara umum fonologi adalah ilmu yang mengkaji tentang sistem bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ wicara, organ of speech, manusia, atau disebut juga dengan ilmu tata bunyi. Saussure mendefinisikan fonologi sebagai studi tentang bunyi-bunyi bahasa manusia. Bunyi bahasa yang dimaksud adalah bunyi yang terdengar berbeda oleh telinga dan yang mampu menghasilkan satuan-satuan akustik yang tidak terbatas dalam rangkaian ujaran bahasa. Selanjutnya menurut Firhar, fonologi merupakan suatu bidang yang mengkaji sistem bunyi sesuatu bahasa yaitu unsur-unsur yang membentuk ujaran bahasa. Senada dengan Verhaar, dalam Kamus Linguistik Rida Laksana menyatakan, fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Fonologi merupakan bagian tata bahasa atau ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa. Tujuan studi fonologi. Secara umum Suhendra Yusuf dalam bukunya Fonetik dan Fonologi, 1998, mengemukakan beberapa alasan dan tujuan mempelajari kajian fonologi, antara lain. Pertama, para ahli bahasa mempelajari fonologi untuk menemukan pengetahuan tentang bahasa-bahasa suku bangsa terasing yang bahkan belum pernah bersentuhan dengan peradaban modern dengan mempelajari dan menetapkan sistem bunyi bahasa tersebut, kemudian menciptakan sistem tulisan yang sesuai dengan sistem bunyinya. Dari situ para ahli bahasa berharap dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan pengetahuan bahasa. Kedua, para ahli bahasa juga mempelajari fonologi untuk memahami dan memberikan perubahan dan variasi bahasa, baik dalam kurun waktu tertentu, sinkronik fonologi. Fonologi merupakan sebuah dialog sosial atau regional tertentu maupun dalam perjalanan waktu tertentu, diachronik fonologi. Jenis fonologi ada dua yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik atau fonetika adalah ilmu yang mempelajari mengenai bunyi yang berperan sebagai sarana atau media bahasa manusia. Ruang lingkup keilmuan fonetik meliputi pembentukan bunyi oleh pembuat bunyi hingga pemaknaan pesan dari bunyi oleh pendengar bunyi. Fonetik termasuk ke dalam ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Ilmu fonetik menyelidiki bunyi dari sudut pandang tuturan atau ujaran, parole, tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam sudut pandang bahasa, langue, secara keseluruhan. Fonetik merupakan bagian dalam fonologi, yaitu ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi, fonem, bahasa dan distribusinya. Dalam tataran linguistik, unit terkecil dalam bahasa merupakan fon atau bunyi bahasa, sedangkan fonem merupakan bentuk abstrak dari bunyi-bunyi bahasa. Fonetik memiliki tiga jenis, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. A. Fonetik artikulatoris. Mempelajari bagaimana alat-alat bicara menghasilkan bunyi bahasa juga disebut fonetik organis atau fonetik fisiologis mempelajari posisi dan gerakan bibir, lidah, dan organ-organ lain yang memproduksi bunyi bahasa. B. Fonetik akustik. Mempelajari bunyi bahasa dari segi fisik, seperti gelombang suara, frekuensi, getaran, amplitudo, intensitas, dan timbre memerlukan peralatan elektronik yang dikerjakan di laboratorium bahasa. C. Fonetik auditoris. Mempelajari bagaimana telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara, mempelajari proses resepsi bunyi dan bagaimana otak mengolah data yang masuk sebagai suara. Fonetik merupakan cabang ilmu fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Fonetik berkaitan erat dengan ilmu fisika, anatomi, dan psikologi. Bunyi bahasa dihasilkan dari tiga bagian organ tubuh manusia yang utama, yaitu paru-paru, lungs, sebagai sumber udara, pangkal tenggorokan, larynx, sebagai tempat pita suara yang merupakan sumber suara, rongga mulut, oral cavity, dan hidung, nasal cavity, sebagai filter untuk berbagai bunyi bahasa. Fonemik adalah kajian atau analisa bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Objek kajian dari fonemik adalah fonem, berbeda dengan objek kajian fonetik yang mengkaji fon. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, baik berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Penulisan sebuah fonem atau transkripsi fonem dituliskan dengan lambang titik-titik-titik. Titik salah satu ciri fonem adalah kemampuannya membedakan makna. Fon adalah bunyi bahasa yang terdiri atas bunyi vokal dan bunyi konsonan. Simbol atau lambang bunyi bahasa adalah huruf.
Dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf dimulai dengan huruf A sampai dengan Z. Fon adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam fonologi, bunyi bahasa diamati sebagai fonem. Fon merupakan satuan bahasa yang bersifat konkret. Fon itu dapat didengar dan dapat diucapkan. Karena itu, di samping fon, digunakan juga istilah bunyi. Kata kain dalam bahasa Indonesia misalnya, merupakan kata yang mengandung 4 fon, yakni K, A, I, dan N. Jika fon-fon itu diidentifikasi secara beralitis, fonem merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat abstrak dan mampu menunjukkan kontras makna atau abstraksi dari satu atau sejumlah fon, entah vokal maupun konsonan. Fonem-fonem yang kita temukan merupakan fonem-fonem, melalui upaya melakukan segmentasi terhadap bahasa lisan. Hasil segmentasi dalam wujudnya yang sudah kita identifikasi sebagai fonem, kita simbolkan dengan simbol fonemis disebut dengan fonem segmental. Selain itu, masih ada satu jenis fonem lagi yang penemuannya tidak semudah menemukan fonem-fonem sontal. Fonem ini mengiringi atau menyertai fonem segmental, mempunyai ciri fonem karena mampu membedakan makna kata, namun tidak disimbolkan dengan huruf-huruf Latin tetapi dilambangkan dengan tanda diakritik. Fonos jenis ini disebut fonem suprasegmental atau sering disebut ciri-ciri prosodi. Untuk lebih jelasnya mengenai fonem segmental dan fonem suprasegmental akan dipaparkan dengan disertai contohnya. 1. Fonem segmental. Fonem segmental adalah fonem yang bisa dibagi. Contohnya, ketika kita mengucapkan bahasa, maka nomina yang dibunyikan tersebut, baca, fonem, bisa dibagi menjadi 3 suku kata, bahasa. Atau dibagi menjadi lebih kecil lagi sehingga menjadi BHSA. 2. Fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah yang bisa berupa tekanan suara, intonation, panjang pendek, pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Untuk memahami pembagian menurut titik tolak ini, bisa dilihat pada ilustrasi berikut, ketika seseorang mengucapkan nomina, ibu, secara datar tanpa diiringi oleh intonasi dan getaran-getaran tertentu, maka fonem yang mengandung nomina, ibu, tersebut hanya dapat dipahami maknanya sebagai ibu saja, tidak lebih. Tetapi kalau ia diucapkan dengan intonasi yang kasar misalkan dan dengan getaran-getaran yang tidak biasa, maka kita bisa tahu bahwa orang yang mengucapkannya itu adalah orang yang kasar terhadap ibunya dan dari situ lantas kita bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah anak yang durhaka, yang tak berbakti kepada orang tua. Perbedaan antara fonem segmental dengan fonem suprasegmental adalah kalau yang pertama dia hanya menghasilkan makna tekstual, sesuai makna nomina yang diucapkan, sedangkan yang kedua mampu menghasilkan makna yang kontekstual. Karena makna tekstualnya sudah bercampur dengan keadaan dan kondisi si pengucap yang itu diketahui lewat intonasi dan getaran-getaran yang mengiringi fonem tersebut. Fonemik adalah kajian atau analisa bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Objek kajian dari fonemik adalah fonem, berbeda dengan objek kajian fonetik yang mengkaji fon. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Perbedaan fon dan fonemik yaitu fon merupakan satuan bahasa yang bersifat konkret. Fon itu dapat didengar dan dapat diucapkan. Sedangkan fonem merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat abstrak dan mampu menunjukkan kontras makna atau abstraksi dari satu atau sejumlah fon, entah vokal maupun konsonan. Pasangan minimal adalah alat yang digunakan dalam penelitian fonemik untuk mengetahui apakah sebuah bunyi membedakan arti atau tidak. Melalui pasangan minimal kita dapat menemukan fonem-fonem sebuah bahasa. Fonem-fonem itu selanjutnya dapat dibedakan atas fonem segmental dan fonem suprasegmental. Fonem segmental adalah fonem yang bisa dibagi. Sedangkan, fonem suprasegmental adalah yang bisa berupa tekanan suara, intonation, panjang pendek, pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu.